Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bakwan di pohon waru, nyari belut sambil bawa air. Siapa yang lebaran mau punya usaha baru, yuk ikut giveaway Dimsum Haji Dhani bagi-bagi THR. Kami Dimsum Haji Dhani akan melakukan bagi-bagi THR paket usaha dimsum senilai Rp500.000 kepada 100 orang pemenang secara gratis. Caranya mudah, cukup subscribe channel YouTube Jaga Lilin, kemudian isi formulir, kemudian berikan komentar kenapa alasannya Anda layak menjadi seorang pemenang. Tak hanya itu, Anda juga harus follow akun Instagram Jaga Lilin Official dan akun Instagram Dimsum Haji Dhani Pusat. Kemudian tag ke-5 orang akun terdekatmu. Jangan lupa, saya tunggu siapa cepat dia dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita mendapatkan ujian, ikhlas dulu aja, kembalikan sama Allah. Biar Allah yang menolong kita. Kita minta pertolongan sama Allah, bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Untuk hambanya yang yakin, untuk hambanya yang ingin merubah nasibnya. Jadi itu aja sih prinsip saya ya selama ini gitu. Saya nggak pernah berhenti, saya nggak pernah menyerah karena saya yakin pertolongan Allah itu dekat. Saya ngerasa hancur banget. Saya kehilangan bayi saya yang baru saya lahirkan 10 jam. Kemudian usaha suami bangkrut. Kami dikejar-kejar oleh debt collector. Dan saya juga kehilangan suami saya. Kita berpisah saat itu. Saya harus berjuang. Gimana caranya saya bisa tetap survive, tetap bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rafita. Saya adalah owner dari Rafita's Cake. Rafita's Cake adalah sebuah toko kue di Kota Bogor yang menjadi solusi kue halal keluarga Indonesia. Masa kecil saya sejak SD, ayah saya sudah pensiun sehingga kami harus mencari tambahan pemasukan saat itu, sehingga ayah saya dan ibu saya bekerja sama berusaha di rumah dengan membuat keripik singkong dan keripik pisang yang saya jajakan keliling kampung ya. Jadi saya tuh sambil main sambil nganterin dagangan gitu. Saya keliling dari satu warung ke warung yang lain. Saya titip juga di SD Impres dan KUD saat itu. Dan di bangku SMA saya sudah mulai membuat kue kering lebaran. Saat itu triggernya saya pingin ngerasain tidur tuh nyenyak gitu ya di atas spring bed yang empuk. Pikiran saya saat itu gitu, gimana caranya saya bisa membeli barang yang saya inginkan tanpa saya harus meminta sama orang tua saya. Saat itu saya jualan kue kering ya, seperti ini ya. Kalau ini udah di branding, kalau dulu tuh belum ada brandingnya, pokoknya saya jualan aja. Oh ya, dulu namanya itu Astri Cookies. Nah, Astri itu nama kecil saya dari eyang saya. Saya dikasih nama Jawa itu Sulastri, panggilannya Astri. Dan alhamdulillah waktu itu saya dapat keuntungan sekitar 750.000. 750.000 saat tahun 90-an itu nominalnya lumayan besar ya. Sampai saya berhasil membeli spring bed keinginan saya, dan saya juga membelikan lemari untuk ibu saya ya. Kebetulan beliau juga lemarinya rusak saat itu. Jadi keinginan untuk membahagiakan mama dan keinginan untuk so simple banget tidur di kasur yang empuk itu men-trigger saya untuk saya bisa jualan produk yang saya produksi sendiri saat itu. Saat SMP kami pindah ke kota Semarang, ikut ayah saya. Waktu itu papa dapat proyek perumahan yang dia itu mengepalai bagian PAM-nya ya, PAM swasta lah di sana. Kehidupan kami cukup sulit saat itu, sampai mama hanya tersisa 1 liter beras saat itu. Udah tidak ada uang lagi. Akhirnya beras itu
sama mama dibikin bubur untuk makan kita anak-anaknya bertiga. Sementara mama dan papa itu puasa. Dan itu baru saya dengar ceritanya tuh setelah kami dewasa ya, setelah kami besar gitu. Saat itu mama dan papa tuh menyembunyikan permasalahan keuangan mereka, permasalahan ekonomi mereka gitu. Jadi ya saat itu sih saya sama kakak-kakak saya tuh berusaha untuk tidak menyulitkan orang tua gitu. Bahkan kami berangkat sekolah pun jalan kaki, pulang pun jalan kaki, karena saking kita tuh nggak punya ongkos gitu, nggak punya ongkos untuk sekolah. Kadang tas juga gantian sampai hancurnya gitu ya, baru kita beli. Sepatu juga sampai bolongnya lah, kita nggak punya serep lah. Pokoknya satu anak satu sepatu satu tas, sudah itu aja gitu. Jadi ya betul-betul kami mengalami masa-masa sulit saat itu gitu ya, sampai ayah saya sempat sakit juga saat itu. Alhamdulillah akhirnya kami hijrah lagi ke Bogor, kami pindah lagi ke Bogor ya. Bahkan untuk membeli sepotong tempe aja itu kita tuh mesti nyari keliling kompleks saat itu, nyari yang murah karena uang yang tersisa tuh hanya 2.000 perak aja gitu. Gimana tempe itu bisa cukup untuk kita 5 orang. Nah itu saya sama papa keliling, cuma nyari tempe yang bisa kita bagi bareng-bareng dan itu kita makan bareng-bareng gitu. Saya kuliah masuk 96, lulus 2000, dan alhamdulillah saat semester 5 saya mendapatkan beasiswa, dan kompensasinya saya harus mengajar di kampus saya, di alma mater saya. Saya saat itu menjadi asisten dosen 3 mata kuliah, statistik, riset pemasaran, dan riset operasi saat itu. Kemudian lulus di tahun 2000 dan saya melanjutkan menjadi dosen di alma mater saya, sambil saya juga mengajar di 2 tempat yang lain, di 2 PTS yang lain, yaitu Kesatuan dan Politeknik Ken saat itu. Saya lulus di 2002 dan ada keinginan untuk melanjutkan S2 saat itu. Tapi ibu saya mengingatkan, udah ke iklan ya, S2 dulu, nikah dulu, gitu kan. Itu pilihan yang menurut saya wah berat nih gitu. Sementara saya kepengen masih ngejar karir, tapi orang tua mengingatkan kalau misalnya perempuan udah ngejar karir pasti lupa ya gitu sama mengurus masa depannya dan kodratnya sebagai perempuan gitu kan. Akhirnya 2002 itu saya menikah ya. Sambil saya pun melanjutkan S2. Jadi saya dapat panggilan dari IPB saat itu, saya ambil ekonomi pertanian di Dermaga. Jadi saya mengajar juga, saya melanjutkan S2 juga, dan juga saya sambil berumah tangga juga, memulai rumah tangga. Dan itu berjalan kurang lebih 8 tahun saya mengajar ya di 3 PTS itu, sampai saya melahirkan dan punya anak balita. Saat itu saya dihadapkan pada 2 pilihan, lanjut karir atau berhenti menjadi ibu rumah tangga. Pilihannya hanya 2 saat itu dari suami saya. Kalau kamu pilih karir, tinggalkan keluarga. Kalau kamu pilih keluarga, tinggalkan karir. Saya memutuskan saat itu saya meninggalkan karir saya, yang pada saat itu tuh yang lagi bagus-bagusnya banget gitu ya. Selain saya sebagai pengajar, saya juga menjadi staf di salah satu PTS itu juga ya. Saya sekretaris jurusan komputer akuntansi saat itu di Politeknik Ken, dan itu saya tinggalkan semua. Saya kembali ke rumah, saya memilih keluarga saya memilih mengurus anak saya dan menjadi ibu rumah tangga. Berjalan waktu, saya bosan ya. Yang biasa kita kerja keras, kemudian kita stuck di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Satu syarat dari suami saya saat itu, boleh kerja tapi di rumah. Nah mulailah saya merintis usaha saya dengan berjualan kue dari rumah. Saya kembali lagi ke masa kecil saya dulu gitu. Saya ingat, oh ya saya pernah bikin kue. Nah disitulah saya explore, saya cari-cari lagi resepnya. Kemudian saya tanya-tanya lagi, waktu itu masih ada yang
masih ada eyang, masih ada mama gitu ya, nanya resep turun temurun kita untuk bikin cookies tuh apa aja sih gitu kan. Saya kolek lagi datanya, saya tulis lagi resepnya dan saya praktekkan lagi saat itu. Alhamdulillah akhirnya saya menemukan satu resep yang menurut saya ini bisa jadi andalan saya. Nah, saya di-challenge sama mertua saya saat itu. Beliau bawa beberapa produk oleh-oleh Kota Bogor yang lagi ngehit pada saat itu sekitar 2013 ada pelopor lapis talas Bogor yang terbesar gitu ya di Kota Bogor, ada lapis labu saat itu, dan saya di-challenge untuk kamu bisa bikin apa yang bisa seviral mereka gitu. Dalam satu kesempatan ada yang ngasih saya nangka dalam jumlah yang banyak dan saya pikir wah ini nangka bisa jadi sesuatu gitu kan. Orang udah bosen dengan talas, orang udah bosen dengan pumpkin gitu ya, pasti akan mencari lagi nih yang baru apa. Saya bikinlah lapis nangka saat itu. Nah itu alhamdulillah booming, pengiriman saya keluar kota, bahkan sampai ke Papua waktu itu, ke Kalimantan juga, ke Kutai paling jauh saat itu karena saya melakukannya lewat online ya. Dulu tuh lewat Facebook gitu. Dan setelah itu saya bikin jaringan dan alhamdulillah lumayan booming juga saat itu, sampai suami saya bilang, kok nggak berhenti-berhenti, kok kamu bisa jualan padahal kamu sendiri di rumah gitu kan. Oh saya ada oven, ada laptop, ada handphone, why not, saya bilang itu saya bisa melakukan semuanya dari rumah ya kan. Saya tinggal kirim, saya paket kirim, beres, dan itu nggak berhenti-berhenti ternyata orderan, alhamdulillah. Dan akhirnya dia menyadari bahwa oh iya kamu tuh memang passionnya di sini gitu kan. Akhirnya oke, sudah saatnya kamu punya toko. Akhirnya saya bangun toko. Saya dikasih modal sama suami itu saat itu untuk sewa ruko ya. Dia invest di toko saya di awal untuk sewa ruko selama 2 tahun dan sekaligus dengan interior yang saat itu. Oke, saya running toko pertama saya di Jalan Panduraya di daerah Bantarjati. Itu saya 2 tahun kontrak di sana. Kemudian kontraknya habis, ditempati oleh Indomaret dan kita pindah ke Jalan Baru, Soleh Iskandar, kilometer 2 ya saat itu. Di sana kita 5 tahun sampai akhirnya saya harus pindah saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah perekonomian saya dan keluarga itu ya sangat cukup lah ya, lebih dari cukup. Jadi sebetulnya dulu tuh saya bikin Rafitas Cake ini tuh hanya untuk membuka lapangan pekerjaan, hanya untuk memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Hanya itu gitu, sesimpel itu. Sambil mengisi waktu di rumah, anak sekolah, suami kerja, saya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya mengisi waktu dengan saya berjualan kue. Titik terendah saya saat itu di tahun 2017, usaha suami yang kami rintis berdua dari awal pernikahan selama 15 tahun itu bangkrut. Toko besi materialnya bangkrut, harus tutup dan meninggalkan banyak hutang saat itu. Lumayan banget ya, miliaran ya, sampai saat ini masih ada sisanya sekitar 1,6 miliar lagi yang belum terbayar, dan itu kami terjerat hutang riba. Nah itu yang saya sadari banget, bahwa hutang riba itu bukan hanya menghancurkan bisnis Anda, tapi juga bisa menghancurkan keluarga Anda, bisa menghancurkan kehidupan Anda, bisa menghancurkan segalanya. Dan dari situ saya belajar jangan sampai teman-teman itu terjerat yang sama yang namanya hutang riba, karena itu ngeri banget pokoknya. Itu yang menghancurkan kita sih sampai saat ini gitu ya. Dan sampai rumah kami juga disita, rumah, gudang, toko disita oleh bank, dan saya harus mulai dari nol lagi saat itu. Bahkan minus, sama sekali nggak ada yang tersisa. Saya keluar dari rumah saya sendiri, dan saya pindah ke rumah orang tua.
Sebelum itu terjadi, saya mengandung anak ketiga dan anak ketiga saya meninggal saat 10 jam setelah dilahirkan. Itu benar-benar titik terendah saya. Itu saya ngerasa hancur banget. Saya kehilangan bayi saya yang baru saya lahirkan 10 jam. Kemudian usaha suami bangkrut. Dan saya juga kehilangan suami saya. Kita berpisah saat itu. Saya kembali lagi ke rumah orang tua. Karena setiap saat kami dikejar-kejar oleh debt collector untuk menagih hutang-hutang dari usaha suami saya. Dan itu saya harus berjuang. Gimana caranya saya bisa tetap survive, tetap bertahan dalam kondisi yang betul-betul jiwa saya, mental saya, lahir batin saya tuh diuji banget saat itu. Saya kembali ke rumah orang tua saya. Alhamdulillah, qadarullah saya udah punya usaha sendiri ya, Rafitas Cake ini, dan yang tadinya Rafitas Cake ini adalah usaha sampingan saya, sekarang menjadi usaha utama saya untuk menghidupi saya, orang tua saya, karyawan saya. Saya nggak mau berhenti karena saya sudah punya banyak pegawai di sini. Kalau saya berhenti usaha, saya tutup. Bagaimana dengan nasib mereka? Yang saya pikirkan itu mereka. Walaupun rezeki itu datangnya dari Allah, tapi wasilahnya adalah dari toko ini. Kalau saya sampai tutup, Rafitas Cake sampai tutup, gimana nasib mereka nanti ke depannya? Akhirnya saya melanjutkan toko saya. Saya kembali ke rumah orang tua saya bersama anak-anak saya. Kan pertama saat itu saya menyelamatkan anak-anak saya yang ketakutan yang setiap saat didatangi oleh debt collector. Saya menyelamatkan anak-anak saya saat itu. Saya pindah ke rumah orang tua saya. Ayah saya masih ada waktu itu. Itu titik terendah dalam kehidupan rumah tangga saya, keluarga saya. Titik terendah kedua saya, bisnis saya pun diuji. Tahun 2019 saat itu, awal masuknya pandemi, kontrak di toko kedua saya habis. Saya dapat orderan 10.000 toples saat itu dan dibatalkan, sementara saya sudah punya produk sekitar 4.000 toples yang udah siap jual. Itu dibatalkan karena saya sendiri sih yang membatalkan. Saya melihat kalau misalnya perjanjian ini dilanjutkan, banyak mudorotnya buat saya. Karena saya rasa kerugian terbesar itu ada di pihak saya saat itu. Akhirnya saya putuskan untuk saya tidak melanjutkan kerjasama, saya menjual produk saya sendiri. Saya harus pindah dari toko yang sudah 5 tahun saya tempati. Dalam kondisi yang sama, saya punya dead stock 4.000 toples. Dan saat itu saya hanya punya uang 250.000. Saya nggak punya uang lagi saat itu. Karena apa? Karena sudah saya belanjakan bahan baku, saya sudah produksi sebanyak itu. Saya cuma minta sama Allah saat itu, ya Allah, tolong saya. Saya yakin banget pertolongan Allah tuh dekat sekali. Kalau kita ikhlas, kalau kita menyerahkan diri sama Allah, saya yakin Allah tuh akan memberikan jalan sama saya. Beberapa hari saya terpuruk, saya nggak berani ketemu sama orang. Rasanya semua mata tuh tertuju sama saya saat itu. Akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Kalau memang ini adalah ujian untukku, tolong dampingi aku, ya Allah. Aku mau mendampingi aku, pertemukan aku dengan orang-orang yang bisa membantu aku keluar dari masalahku ini.
Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa membantu usaha saya. Mentor-mentor saya saat itu ikut membantu mendistribusikan kue-kue yang dead stock itu. Saya minta sama Allah, ya Allah, kalau memang saya harus keluar dari ruko ini, saya minta 3 hal. Saya minta tempat yang lebih strategis, saya minta tempat yang lebih luas, dan saya minta sewanya lebih rendah dari ruko saya yang pertama, yang duluan. Saya terus minta sama Allah sampai saya berzikir, dan dalam waktu yang bersamaan pun supir saya resign, admin saya resign. Bisa kebayang apa yang saya lakukan. Saya menjadi driver saat itu. Saya mengantar kue kemana-mana, saya antar sendiri. Saya antar ke Bandung, saya antar ke Cilegon, Serang, Karawang, Depok, Jakarta, Jabodetabek. Itu setiap hari saya lalui selama bulan Ramadan di 2019. Alhamdulillah dari situ saya langsung merubah semuanya. Sistem di Rafitas Cake yang tadinya kita hanya offline di toko, saya mencoba untuk online karena pada saat itu Kota Bogor betul-betul seperti kota mati. PSBB pertama kali itu hotel tutup, resto tutup, toko-toko tutup, dan dalam kondisi kita dead stock itu kita nggak bisa buka toko. Jadi bisa dibayangkan gimana putus asanya saya saat itu. Saya punya dead stock, toko nggak boleh buka, dan saya juga harus segera pindah dari toko itu. Hanya diberi waktu 3 bulan, bayangin, untuk mencari tempat yang baru. 3-5 bulan, kepotong 2 bulan puasa dan Ramadan dan Lebaran. Akhirnya bulan Mei saya jalan sambil saya ikhtiar di sepanjang yang saya berzikir, saya minta sama Allah berikan saya jalan kemudahan. Saya lihat toko ini tutup. Tulisannya dikontrakan, terus saya minta, ya Allah, saya mau ketemu sama yang pemilik ruko ini. Ada nomor teleponnya di situ, langsung saya call. Alhamdulillah ternyata belum ada yang minat ruko ini saat itu. Akhirnya saya nego, dengan PD-nya saya bilang saya akan bayar 5 tahun ke depan, karena itu yang diajarkan sama mentor saya. Believe. Ajukan proposal sama Allah, detailkan semua masalah kamu, tulis semua masalah kamu, kerucutkan permasalahan yang paling utama itu apa. Minta sama Allah, bikin proposal sama Allah, apa yang kamu inginkan. Saya ajukan, saya buat semua daftar kesalahan-kesalahan saya, daftar kekurangan-kekurangan saya, daftar masalah-masalah saya, dan itu lebih dari 100 masalah yang saya hadapi saat itu. Baik itu untuk pribadi, usaha, keluarga, pegawai, supplier, semuanya. Kayak kepala saya udah mau pecah kali ya saat itu. Alhamdulillah, karena itu work from home, jadi kue-kue lebaran ini dijadikan cemilan mereka gitu. Jadi cemilan mereka 1 bulan sebelum Ramadan, sehingga pada saat Ramadan mereka repeat order, dan Masya Allah doa saya didengar sama Allah, diijabah sama Allah. Dari 4.000 dead stock yang lalu itu akhirnya bisa menghasilkan 15.000 toples. Jadi batal 10.000, dead stock 4.000, akhirnya kita dapat income, dapat pemasukan di 15.000 toples itu, dan alhamdulillah solve. Dengan membuat jaringan, membuka pemasaran baru, bukan hanya di Kota Bogor aja, saya merambah ke kota lain dengan sistem distributor. Saya punya distributor, punya agen, punya reseller, dan modalnya itu saya dapatkan dari distributor saya sendiri. Jadi saya bikin syarat dan ketentuan berlaku untuk jadi distributor Rafitas Cake adalah deposit 5 juta yang akan saya tukar dengan barang, dengan diskon 25% untuk setiap distributornya. Dan itu menarik buat mereka. Ya, dengan invest 5 juta mereka dapat 1 paket jualan, produk yang siap jual, banner, spanduk, katalog, foto produk, dan link yang saya miliki, sehingga alhamdulillah mereka juga terbantu dari usaha saya. Saat itu saya merasa orang yang paling menderita sedunia. Tapi ketika saya keluar dari rumah, saya melihat ternyata masih banyak orang
yang membutuhkan saya saat itu. Saya salah satu penggerak UMKM di Kota Bogor, dan visi saya dengan bisnis ini adalah kebermanfaat untuk umat ya. Bagaimana saya bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk orang lain dengan bisnis ini. Sehingga saya memiliki anak asuh, juga saya ya bekerja sama dengan beberapa pesantren tahfiz Quran di sekitar Bogor ini. Kami menjadi donatur tetap di pesantren-pesantren tersebut, dan saya juga memberikan pelatihan dan pendampingan untuk teman-teman UMKM yang baru memulai usaha. Kami membuat komunitas yang namanya Bogor Berdaya, dan saat ini saya juga sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Kota Bogor bidang koperasi dan UMKM. Saya terus membangun jaringan, saya terus membangun hubungan positif dengan siapapun. Saya bekerja sama dengan Dinas, Pemkot, dengan Kadin Kota Bogor, dengan organisasi-organisasi dan komunitas yang ada di Kota Bogor, dan itu yang menjadi sumber kekuatan saya. Oh, ternyata saya ini masih dibutuhkan oleh orang lain. Oh, ternyata saya ini masih bisa memberi manfaat untuk orang lain. Itu yang membuat saya terhibur, dan di situ saya menemukan itu adalah value yang saya miliki, yaitu saya ingin menjadi manusia yang paling bermanfaat gitu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa paling bermanfaat kan untuk orang lain gitu. Jadi ya saya kepengennya seperti itu. Produk unggulan kami adalah custom cake Bogor ya. Itu harganya sangat-sangat terjangkau dibandingkan dengan kompetitor kita. Harganya di kompetitor kita itu 2 kali lipat dari harga yang ada di Rafitas Cake, dan keunggulan yang lainnya produk kita sudah halal dan sudah memiliki sertifikat MUI. Seperti itu. Di samping custom cake, kita juga punya kue kering. Tuh. Jadi keunggulan kita adalah produknya halal dan bisa custom. Ya alhamdulillah kami udah jadi langganan pejabat ya. Dulu sempat ada yang nyinyirin saya sih, jangan beli kue di Rafitas Cake, mahal, itu mah langganan pejabat sama artis. Masya Allah, itu malah kejadian sekarang. Kita jadi produsen kue artis, dan langganan kita justru dari pejabat-pejabat di Kota Bogor, termasuk Pak Wali Kota, Bu Wali. Bahkan kalau ada kunjungan dari Jawa Barat ke sini, pasti mereka merekomendasikan Rafitas Cake. Apa yang diomongin sama orang, yang dinyinyirin sama orang, benar kejadian gitu. Jadi ya alhamdulillah nyinyiran orang itu doa buat saya. Saya punya pandangan sendiri di sini. Kenapa saya nggak buka cabang ya? Karena buat apa saya buka cabang dengan kos yang tinggi, dengan sewa yang mahal, sementara saya punya perwakilan di semua kota. Akhirnya saya memilih untuk menjadikan distributor di semua daerah di Jabodetabek. Itu yang saya lakukan. Kosnya lebih rendah, saya nggak perlu sewa ruko, saya nggak perlu tambah SDM, saya cukup menjadikan mereka sebagai marketernya Rafitas Cake. Itu. Jadi saya bikin distributor, agen, reseller di semua kota. Untuk kue kering sendiri, kami ada di Jabodetabek, Jakarta Utara, Timur, Selatan, Pusat, kemudian di Depok, Kerawang, Bekasi, di luar pulau juga ada, di Balikpapan kita punya, di Yogyakarta, Semarang insya Allah akan segera merapat ya. Dan untuk luar pulaunya itu baru Balikpapan dan Sumatera. Dan pengiriman kita pakai Lion paket. Syaratnya untuk distributor, mereka deposit sebesar 5 juta, mereka akan dapat diskon 25%, cashbacknya 1.250.000 buat mereka dengan produk yang sudah siap jual. Untuk agen deposit 2.500.000 dengan diskon 15% berikut produk yang sudah kami siapkan, dan untuk reseller itu 1.500.000. Dan sekarang nih program menjelang Ramadan kita open reseller hanya dengan pembelanjaan 500.000 aja, udah bisa jadi resellernya Rafitas Cake. Target kami di atas 40.000 toples, mudah-mudahan mencapai 50.000 toples, karena tahun lalu pandemi pertama itu di 15.000, pandemi kedua itu hampir 30.000 di 27.800 sekian toples ya. Dan di 2022 ini mudah-mudahan kami bisa achieve di atas 30.000 toples. Saya melihat bisnis kue ke depannya ini adalah bisnis yang sustainable, bahkan bisa terus berkembang, karena setiap orang itu butuh cemilan. Setiap orang itu butuh sarapan, cemilan, dan
kuliner itu adalah satu bisnis yang nggak pernah mati. Dan ini bisnisnya long lasting karena setiap orang setiap bulan ada yang lahir, setiap bulan ada yang ulang tahun ya. Setiap bulan ada yang mengadakan perayaan, ulang tahun, anniversary baik perusahaannya, keluarganya, anaknya, ya atau kliennya. Itu buat saya menjadi sebuah peluang ya. Dan saya yakin kalau saya sudah memiliki tim yang solid, manajemen yang baik, lebih baik dari sekarang, saya bisa achieve lebih dari ini. Karena saya belum punya sistem yang solid ya, saya masih owner sendiri langsung ke bagian produksi, jadi saya belum ngebangun second line saya. Kalau saya sudah punya second line, saya yakin banget bahwa Ravitas Cake ini ke depannya dan mungkin bisnis-bisnis kuliner yang lainnya juga bisa berkembang. Teman-teman yang mau gabung menjadi reseller Ravitas Cake, boleh kepoin Instagram kita, media sosial kita Ravitas Cake, atau boleh kontak langsung ke admin kita, ada di sini, nomornya juga boleh dicatat di 0818 049 14092. Gabung langsung ke Ravitas Cake. Penting sekali teman-teman untuk punya mentor dalam bisnisnya. Karena apa? Karena saat kita lemah, saat kita lelah, saat kita terpuruk, itu ada yang bisa memotivasi kita dan ada yang bisa membantu kita helikopter view gimana kita harus memperbaiki bisnis kita. Apa dulu yang harus kita perbaiki ya? Apakah pribadi kita sebagai owner ataukah bisnis kita gitu. Karena owner yang sehat bisnisnya pasti sehat. Owner yang sakit bisnisnya akan sakit. Pada saat kita mendapatkan ujian, ikhlas dulu aja, kembalikan sama Allah. Biar Allah yang menolong kita. Kita minta pertolongan sama Allah, bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat untuk hambanya yang yakin, untuk hambanya yang ingin merubah nasibnya. Jadi itu aja sih prinsip saya ya selama ini gitu. Saya nggak pernah berhenti, saya nggak pernah menyerah karena saya yakin pertolongan Allah itu dekat.